Selamat pagi anak-anak semua. Ibu berharap anak-anak semua dengan keadaan sehat dan sekarang saatnya kita belajar kembali dalam kelas online. Tidak apa dalam kelas online terus ya Bu, karena memang keadaannya seperti ini, jadi kita harus memakluminya dan kita harus tanggap seperti apa respon kita secara positif untuk menanggapi masalah ini. Dan kita mengambil kelas online ini supaya kita semakin semangat lagi untuk belajar. Ya, anak-anak semuanya kita akan belajar tentang vektor. Nah, apa itu vektor dan seperti apa penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari atau manfaat vektor itu sendiri? Nah, sekarang kita akan menyimak video berikut ini dan Ibu berharap anak-anak dapat fokus untuk melihat video berikut ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Kuki, kamu tahu nggak sih kalau jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor loh? Vektor. Oh, materi matematika minat kan? Yang baru aja kita pelajarin itu. Masa iya sih jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor? Nah, kalau mau tahu lebih dalam lagi, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dalam masa pandemi? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Zahodifa, nomor absen 24 dari kelas 10 IPA 2. Seperti apa yang sudah tadi disinggung di awal video, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, kita harus tahu nih, vektor itu apa sih? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Vektor dapat kita ilustrasikan sebagai anak panah. Pangkal dari anak panah merupakan titik awal vektor, ujung dari anak panah merupakan titik ujung vektor, arah dari anak panah merupakan arah vektor, sedangkan nilai dari vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Nah, selain jungkat-jungkit, apa saja sih penerapan dari vektor dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, melainkan jauh melenceng. Hal ini disebabkan karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua, ketika perahu menyeberangi sungai. Sebenarnya kecepatan gerak perahu merupakan penjumlahan dari kecepatan gerak perahu itu sendiri dan kecepatan arus sungai. Pada gambar ini, sebuah perahu dengan kecepatan VR menyeberangi sungai dengan arus deras. Gerak perahu tegak lurus dengan arah aliran arus sungai. Jika kecepatan arus sungai VA, maka kita dapat menentukan vektor resultannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sedangkan arah perahu dapat ditentukan dengan persamaan ini. Contohnya, sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per second dengan arah tegak lurus terhadap arah arus sungai yang kecepatannya 0,6 meter per second. Tentukan besar dan arah resultan kecepatan perahu. Nah teman-teman, resultan kecepatan perahu dapat kita tentukan dengan rumus Pythagoras tadi, sama dengan akar dari 0,8 kuadrat plus 0,6 kuadrat sama dengan akar dari 0,64 plus 0,36 sama dengan akar dari 1. Maka resultannya adalah 1 meter per second. Sedangkan arahnya dapat kita tentukan dengan theta sama dengan arcus tan VR per VA. Theta sama dengan arcus tan 0,8 per 0,6 sama dengan tetanya dapat kita temui yaitu 53,1 derajat. Yang ketiga, seorang pemanah yang akan memanah. Seorang pemanah yang menarik anak panah dari busur merupakan salah satu dari penerapan vektor.
Tarikan antara anak panah dan busur adalah resultan vektor, gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang keempat, pesawat terbang. Pesawat terbang yang ingin take off dan landing menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan melalui arah vektor yang telah disesuaikan. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya tidak jatuh maupun tidak terombang-ambing. Yang kelima, ketika seorang anak bermain layang-layang. Coba kita perhatikan arah dari layang-layang tersebut terhadap anak yang memegang tali layang-layang. Ternyata arah dari layang-layang tersebut tidak lurus dengan anak yang memegang tali layang-layang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya dorong angin. Sehingga anak tersebut dapat melihat layang-layang lebih jelas lagi karena adanya pengaruh vektor. Yang keenam, jungkat-jungkit. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih dengan permainan yang satu ini. Ketika seorang anak bermain jungkat-jungkit, pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Yang ketujuh, kemudi pilot. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu contoh penerapan vektor dalam peralatan modern. Ketika seorang pilot ingin menerbangkan pesawat, ia menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor sebagai arah bagi sang pilot. Hal ini bertujuan agar arah dari pesawat sesuai jalur dan tidak kehilangan arah, sehingga pesawat tersebut sampai pada tujuan. Yang kedelapan, pengibaran bendera. Ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibraka mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Hal ini adanya tarik dan ulur tali yang dilakukan oleh kedua pengibar tersebut. Tarik dan ulur yang dilakukan merupakan vektor posisi. Karena adanya tarik yang mengarah ke atas dan ulur yang mengarah ke bawah. Yang kesembilan, kapal selam. Vektor juga digunakan dalam kapal selam. Bagaimana sih penerapan vektor dalam kapal selam? Nah, teman-teman, pada kapal selam terdapat rongga sebagai tempat keluar masuknya air atau udara. Pada saat rongga tersebut berisi udara, maka air yang keluar sama dengan berat kapal. Dengan keadaan ini, kapal selam dapat mengapung. Namun, ketika rongga dibuka, maka volume air dalam rongga akan bertambah. Hal ini nih yang menyebabkan kapal selam dapat tenggelam. Yang ke-10, dalam komputer. Dalam sains komputer, vektor digunakan dalam pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Nah, teman-teman, contoh software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Dalam software komputer seperti AutoCAD, Google SketchUp, dan lain-lain terdapat perhitungan vektor yang terkomputerisasi. Program tersebut berfungsi sebagai penggambar rancangan bangunan 3D. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap presentasi saya kali ini dapat memersuasif teman-teman untuk lebih mengeksplor lagi tentang penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Diva yang sudah membantu Ibu untuk mengingatkan kita semua apa itu vektor dan kegunaannya bagi kita semua. Di sini ada KD, IPK, dan tujuan pembelajaran bisa disimak. Dan anak-anak, ini adalah panjang vektor yang akan kita pelajari. Di situ ada sistem koordinat kartesius dengan vektor OP sama dengan XY, maka kita mendapatkan panjang vektor OP dengan dalil Pythagoras, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Kemudian berikut ini adalah rumus panjang vektor pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Ya, kemudian anak-anak di sini juga ada rumus jarak 2 titik. Kita bisa menggunakan rumus-rumus berikut ini untuk menyelesaikan masalah-masalah vektor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang kita akan mencoba menerapkannya. Seperti apa sih penggunaan rumus ini dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Ya anak-anak, karena tadi Ibu sudah mengupload dan sekarang Ibu cek sudah banyak yang memberikan tanggapan, tapi Ibu akan memilih beberapa saja. Ada 2 orang di sini, Mbak Diah dan Mbak Alfa. Mungkin bisa dipresentasikan hasilnya kepada teman-teman. Dipersilahkan. Baik, Bu. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan dalam kurung negatif 4, 3. Tentukan panjang vektor A. Jawabannya adalah panjang vektor A sama dengan akar dalam kurung negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor A adalah 5 satuan. Mencari panjang vektor di R3. Rumusnya yaitu vektor U sama dengan ABC, sehingga vektor U mutlak sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Diberikan contoh, diketahui vektor A sama dengan negatif 2, negatif 1, 2. Tentukan panjang vektor A. Jawab, vektor A mutlak sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 9. Jadi vektor A mutlak sama dengan 3. Jadi panjang vektor A adalah 3 satuan. Terima kasih untuk Mbak Diah dan Mbak Alfa. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita. Ya, terima kasih untuk Mbak Diah dan Mbak Alfa yang sudah mempresentasikan jawabannya. Nah, anak-anak, 2 teman kalian tadi jawabannya sudah benar. Untuk yang belum tepat, segera diperbaiki lagi ya. Baik anak-anak, tujuan 1 dan tujuan 2 sudah kita dapatkan kemarin dan sekarang tujuan 3 juga sudah kita dapatkan. Baik, apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Belum ada, Bu. Sudah cukup jelas. Belum ada, Bu. Belum ada yang ditanyakan, Bu. Baik, terima kasih anak-anak semua. Ya anak-anak, dan inilah rumus panjang vektor. Semoga dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, mari kita nyanyikan satu lagu nasional. Satu Nusa, Satu Bangsa.
Satu nusa satu bangsa terus belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dimohon untuk Mbak Yuyun memimpin dalam doa. Dipersilahkan. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, kelas online kita cukup di sini dan kita akan melanjutkannya dalam kesempatan berikutnya. Ibu berharap anak-anak tidak lupa untuk mengerjakan LTS yang sudah di-upload di Google Classroom, dan Ibu berharap besok kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang akan dijelaskan. Ya. Sampai jumpa, tetap sehat selalu dan melaksanakan protokol kesehatan. Selamat pagi. Nggih, Bu, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.